Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Ayuningsih, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 6. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fikrah Nahdliyah. Dari dosen pembimbing kami yang bernama Bapak Fathul Qodir MHI untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Aswaja. Yang pertama itu ada latar belakang. Untuk pembentukan Jamiah Nahdlatul Ulama dilatar belakangi oleh dua faktor. Yang pertama itu adanya kekhawatiran dari sebagian umat Islam yang berbasis pesantren terhadap kaum modernis yang meminggirkan mereka. Yang kedua ada untuk mendapatkan respon dari para ulama. Karena gerakan dari kaum reformasi yang membuat isu-isu yang membuat ulama-ulama yang berbasis pesantren itu melakukan konsolidasi atau hubungan untuk melindungi dan menjaga nilai-nilai tradisional bangsa Indonesia yang menjadi karakteristik kehidupan mereka. Jadi teman-teman, latar belakang pembentukan Jamiah Nahdlatul Ulama itu sendiri ya karena dua faktor itu tadi. Nah, kenapa gitu loh? Karena untuk menjaga nilai-nilai tradisional itu sendiri dan yang sudah menjadi karakteristik kehidupan masyarakat kita itu, nah agar tidak terkikis gitu loh, agar tidak terkikis oleh kaum reformasi, makanya ulama-ulama berbasis pesantren itu melakukan konsolidasi untuk melindungi dan menjaga nilai-nilai tradisional tersebut gitu. Nah, di sini banyak umat manusia secara formal mengatasnamakan warga Nahdliyin, namun mempunyai cara berpikir yang berbeda jauh dari karakteristik Nahdlatul Ulama. Kita semua tahu bahwa di era sekarang banyak yang mengaku sebagai warga Nahdliyin, tapi tidak mencerminkan seperti warga Nahdliyin, mulai dari cara berpikirnya, cara bersikapnya, dan sebagainya. Hal tersebut disebabkan belum adanya fikrah Nahdliyah yang seharusnya menjadi landasan bagi setiap warga Nahdliyin dalam berperilaku. Fikrah Nahdliyah sendiri. Nah, untuk fikrah Nahdliyah. Jadi fikrah Nahdliyah itu adalah cara berpikir atau kerangka berpikir. Tuh. NU di sini memiliki metode berpikir. Yang dimaksud dengan fikrah Nahdliyah adalah kerangka berpikir yang didasarkan pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang dijadikan landasan berpikir Nahdlatul Ulama atau Khitoh Nahdliyah untuk menentukan arah perjuangan dalam rangka islah al-ummah atau perbaikan umat. Di antaranya di antara manhaj fikrah Nahdliyah yang adalah dalam untuk merespon persoalan baik persoalan keagamaan maupun kemasyarakatan. Nahdlatul Ulama memiliki manhaj Ahlussunnah wal Jamaah sebagai berikut. Yang pertama, dalam bidang akidah atau teologi, Nahdlatul Ulama mengikuti manhaj dan pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Yang kedua, dalam bidang fikih atau hukum Islam, Nahdlatul Ulama bermazhab secara qauli dan manhaji kepada salah satu al-mazahib al-arba'ah atau Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang ketiga itu dalam bidang tasawuf, Nahdlatul Ulama mengikuti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, untuk khosais atau ciri-ciri dari fikrah Nahdliyah itu sendiri, yang pertama, fikrah tawasutiyah atau pola pikir moderat. Artinya, Nahdlatul Ulama senantiasa bersikap tengah-tengah dalam berbagai aspek segi kehidupan. Melalui penggunaan aspek tawasud ini dalam konteks berbangsa dan bernegara, NU mampu berlayar di antara karang ekstremisme dan liberalisme, yang mana kedua kata ini dicurigai sebagai penyebab kehancurannya sebuah peradaban.
Makanya melalui tawasud ini NU diharapkan mampu menjadi jangkar Islam Indonesia agar tidak mudah terseret kepada pusaran konflik global yang rumit. Jadi teman-teman di sini yang pertama itu kan tawasud ya, atau pola pikir moderat. Kita semua tahu kalau pola pikir moderat itu adalah tengah-tengah. Dan kita juga tahu kalau di negara kita ini organisasi terbesar adalah NU atau Nahdlatul Ulama. Nah, NU di sini berperan penting dalam dalam mengambil sebuah keputusan negara juga gitu, ikut serta dalam mengambil sebuah keputusan negara juga gitu, yang mana sedikit banyak itu berkaitan dengan keagamaan gitu ya, sebuah peradaban gitulah gitu. Nah, di sini NU dituntut untuk bersikap tengah-tengah gitu, nggak kanan nggak kiri gitu loh. Jadi ya tengah-tengah gitu, nggak memihak manapun gitu. Tapi terbukti jelas dengan adanya fikrah tawasudiyah ini atau bersikap tengah-tengah ini, NU mampu berlayar sampai hari ini yang sudah melampaui 1 abad ini, yang sudah berlayar dari karang-karang ekstremisme dan liberalisme itu. Yang kedua itu ada fikrah tasamuhiyah atau pola pikir moderan. Nahdlatul Ulama dapat berdampingan secara damai dengan pihak lain walaupun akidah, cara pikir dan budayanya berbeda. Jadi teman-teman di sini NU juga dituntut untuk bersikap secara damai dengan pihak lain walaupun akidah dan cara pikir dan budaya kita ini berbeda-beda. Kita semua tahu kalau di negara kita ini memiliki berbagai macam agama, budaya, suku, ras yang berbeda-beda gitu. Bahkan cara berpikirnya pun berbeda-beda gitu loh. Tapi NU di sini menuntut kita untuk bersikap damai itu, saling berdampingan. Tuh, terbukti hingga saat ini meskipun kita berbeda-beda, kita masih bisa bersikap toleran gitu loh. Sikap toleran kita ini sangat tinggi gitu. Jadi untuk sebuah permasalahan seperti yang berbasis keagamaan seperti itu kita jarang gitu, karena kita bisa saling menjaga gitu, bisa hidup secara damai dan berdampingan gitu loh. Nah, untuk yang ketiga itu ada fikrah islahiyah atau pola pikir reformatif. Dalam artian Nahdlatul Ulama senantiasa mengupayakan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik. Nah, di sini NU selalu berpikir untuk menuju ke arah yang lebih baik. Gitu. Mengupayakan perbaikan untuk menjadi lebih baik dan lebih baik dari sebelum-sebelumnya, seperti itu. Nah, yang keempat itu ada fikrah tatawuriyah atau pola pikir dinamis. Artinya Nahdlatul Ulama senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespon berbagai persoalan. Nah, yang kelima di sini adalah fikrah manhajiyah atau pola pikir metodologis, yang mana Nahdlatul Ulama senantiasa menggunakan kerangka berpikir yang mengacu kepada manhaj yang telah ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama. Jadi teman-teman dalam menggunakan cara kita berpikir, cara kita
cara kita berpikir semacam itulah, itu kita yang kita pelajari selama ini adalah yang kita ketahui dari 4 mazhab ulama yang di atas tadi gitu loh. Nah, kesimpulannya, fikrah Nahdliyah adalah sebuah pemikiran atau ideologi yang moderat dan inklusif, serta mengkombinasikan antara agama dan keilmuan. Fikrah Nahdliyah juga mengedepankan toleransi, kerukunan antar umat beragama, serta menjunjung tinggi nilai keberagaman dan tradisional dalam masyarakat. Dengan pendekatan yang rasional dan terbuka, fikrah Nahdliyah bertujuan untuk menciptakan masyarakat lebih sejahtera dan harmonis. Nah, mungkin hanya cukup sekian saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.